Oke, selamat sore guys. Kali ini saya ada garapan Vega R kode 5TP ya mesinnya. Langsung aja ke permasalahannya. Permasalahan pada motor ini yaitu mesinnya ngebul, ngasap putih ya, warna putih. Dan sayangnya di sini saya tidak videokan bagaimana kondisi knalpotnya yang sangat basah ya. Karena pada video-video sebelumnya kalau misalkan mau mengecek kondisi motor yang bermasalah, kita mulai dari knalpotnya aja ya, selain mendengarkan suara mesinnya apakah kasar atau halus. Nah, jadi untuk kasus ngebul seperti ini biasanya permasalahannya ada di ring piston. Selain ring piston mungkin ya seal clamp ya. Jadi untuk motor ini ya langsung saja kita bongkar ya. Kita mulai dari membuka tutup gigi sentrik dan kita buka juga gigi sentriknya memakai kunci 17 ok. Kemudian kita buka semua baut-bautnya, ada 4 baut di sini dan juga ada 2 baut. Ini tadi ada nggak ya? Nah, langsung aja kita cabut seperti ini blockheadnya. Kemudian kita buka bagian penutup karburatornya ya. Jadi untuk video kali ini nggak perlu banyak penjelasan, kita langsung bongkar-bongkar aja. Kita cabut juga di sini lidah tensioner yang bawah. Kita cabut juga blok silindernya. Kita cek satu persatu di sini permasalahannya apa aja. Karena memang di sini suaranya juga agak kasar ya. Kemungkinan sih ada baret. Nah, kita buka juga pistonnya, buka klipnya, kemudian tusuk pin pistonnya. Dan ternyata di sini pistonnya sudah memakai piston KZ ya. Nah, ini kita langsung buka aja satu persatu ringnya, buka dulu, kita cek bagaimana celah kerenggangan ringnya. Nah, dan bisa terlihat sendiri di sini sudah diganjal ya. Padahal untuk motor 4 tak mau diganjal pun ya ngebul mah tetap ngebul aja, guys. Nah, kita cek celah ring pistonnya dan bisa dilihat sendiri celahnya cukup lumayan renggang ya. Kita cek yang satu lagi. Prosesnya seperti ini, masukkan pistonnya dan lihat, renggang banget ya guys. Jadi udah jelas masalahnya di ring piston. Kemudian jika bagian blok silinder sudah, kita buka aja di sini intake manifoldnya ya. Kita akan buka bagian klepnya karena klepnya di sini biasanya kalau misalkan bongkar seperti ini, sealnya sudah pasti saya ganti ya guys, biar lebih aman. Kita buka aja tutup klepnya memakai kunci 24. Setelah itu kita buka penahan pin rocker arm atau pin pelatuknya ini ya. Dan di sini sudah doa ya untuk bautnya. Jadi kita kali dulu, kita ketok-ketok dulu seperti ini guys cara mengakalinya. Ketok-ketok aja sampai bautnya. Nah, kuncinya bisa masuk seperti ini ya, dan alhamdulillah bisa terbuka. Kemudian buka noken asnya. Di sini noken asnya masih bagus ya. Jadi langsung aja kita buka baut setelan klepnya agar lebih leluasa untuk membuka klep ya. Nah, kemudian seperti biasa kita siapkan kain untuk mengganjal klepnya ini dan kita pukul seperti ini untuk membuka klepnya. Dan klepnya sudah terbuka. Lakukan cara yang sama pada klep yang satunya. Di sini yang sudah terbuka yaitu klep X, dan kita lakukan juga cara yang sama di klep in. Kalau misalkan agak keras ya boleh pakai palu atau apapun itu ya. Yang penting hati-hati aja. Kita cek di sini untuk bos klepnya masih terdengar suara ciri khas pada bos klep ya. Dan suara seperti ini menandakan bos klepnya masih aman. Selain kita goyang-goyangkan juga, kita bisa mengecek bos klep dengan cara seperti ini. Kalau misalkan udah nggak ada suara atau nggak ada tarikan lagi, itu kemungkinan bos klepnya udah oblak. Dan kita wajib menggantinya karena kalau nggak diganti nanti seal klep pasti cepat rusak. Untuk klepnya di sini batangnya agak baret-baret dikit, tapi yang lebih pengaruh di sini klepnya udah mulai tipis ya. Sebetulnya belum parah banget sih, cuman ya lebih baik diganti aja. Tapi soal ganti-mengganti itu terserah pemilik ya. Kalau mau lebih awet lagi, nanti lebih lama lagi kebongkar mesin ya diganti aja. Kemudian kita taruh per klep dengan memasukkan kuku klepnya di per klepnya ya, agar kita nggak susah mencari kuku klepnya nanti. Kemudian kita ukur untuk pistonnya di sini adalah 53,5 mili ya. 53,5 mili berarti ini piston KJ oversize 50. Dan di sini untuk sigmatnya memang tidak bisa sampai 0 ya. Jadi di sini terbaca 53,25, itu sama dengan 53,50. Bawaan piston KJ standar itu diameternya 53 mili dan ini 53,5 mili. Berarti kemungkinan besar ini oversize 50. Kita buktikan, kita krik-krik dulu, kita lihat, mudah-mudahan di sini angkanya masih ada ya.
Nah, krik-krik aja seperti ini, hati-hati angkanya kekerik nanti malah angkanya hilang lagi. Tapi kalaupun mau dirusak ini piston udah gak bakal dipakai lagi ya guys. Dan bisa dilihat sendiri di sini 50. Oke. Nah, jadi untuk project kali ini mungkin cocok ya saya buatkan judul dengan judul Bore Up Vega R atau Jupiter Jet 120 cc ya. Karena kalau dihitung ini 0,785 kali 53,5 yaitu diameter piston kali 53,5 dikali stroke atau langkah 54 mili untuk Jupiter Jet ini ya. cc-nya di 121 cc. Oke guys, setelah pengecekan selesai, kita lanjutkan aja prosesnya ke proses pembersihan pada bagian blockhead ya. Di sini ini bukan di porting ya guys, jadi kita bersihkan aja tuh kerak-kerak pada lubang X. Ini cukup lumayan tebal ya guys. Jadi kalau misalkan dibersihkan seperti ini, nanti pembuangan atau gas buangnya lebih lancar dan ke motor lebih enteng lagi ya guys. Nah di sini saya memakai bor tuner ya, biar lebih cepat dan biar lebih efektif juga, biar lebih gampang. Setelah dirasa semuanya bersih ya, ini cukup bersih aja ya guys, gak usah ditambah di porting, tapi terserah kalian sih kalau soal itu. Kalau misalkan masih kurang mau di porting ya porting aja. Setelah ini langsung aja, karena di sini klepnya baru ya, kita skir dulu biar tidak ada kebocoran, biar motornya enak ya guys. Untuk penyekiran ini di sini banyak menjadi kontroversi ya. Maksudnya banyak yang mempermasalahkan penyekiran memakai bor. Kalau menurut saya ya terserah kalian lah, mau pakai bor, mau pakai tangan, mau pakai impact sekalian ya nggak masalah lah menurut saya ya. Yang penting tujuannya sama, nggak bocor aja gitu. Dan memang sih kalau memakai bor itu cepat terkikis ya, jadi harus lebih hati-hati. Harus benar-benar sudah terbiasa ya kalau memakai bor. Setelah di-skir langsung aja kita bersihkan. Di sini bersihkan memakai bensin ya. Nah, setelah bagian blockhead sudah di-skir dan sudah dibersihkan juga, kita cek oli ya. Pompa oli di sini ini harus benar-benar bisa seperti ini. Bisa dilihat olinya tuh. Olinya naik harus seperti ini ya guys. Kalau misalkan nggak seperti ini, satu hari pun piston baret lagi. Tuh, bisa dilihat harus bisa seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke piston. Piston di sini karena memakai KJ, jadi bagian ujung di sini harus dibikin lancip ya, atau kalau mau dipotong aja nggak apa-apa. Kalau saya lebih suka dibikin lancip seperti ini. Tujuannya biar nggak mentok ke bagian krek as, ke bandul kruk asnya itu ya. Kita bikin lancip aja seperti ini. Ini dibikin lancip dua-duanya ya, seperti ini. Dan di sini tidak ada ukurannya ya, jadi kalian pakai kira-kira aja. Dan setelah itu kita pakai amplas agar tidak terlalu tajam ya. Kemudian kita cek dulu apakah masih mentok atau enggak, karena kalau misalkan nggak dibikin seperti itu udah pasti mentok ke bandul kruk asnya yang ada di dalam crankcase ya. Dan di sini sudah nggak mentok ya, jadi ini dapat dipastikan aman, sangat aman. Jadi langsung saja kita keluarkan lagi pistonnya. Nah, kita rakit bagian komponen head. Kita siapkan dulu klepnya, per klepnya, semuanya kita siapkan. Setelah semuanya siap, langsung saja kita mulai pasang ring ganjal per yang di bawah ya. Kita pasang aja dua-duanya. Kemudian kita pasang juga seal klepnya. Di sini seal klepnya original ya guys. Seal klep mending yang bagus-bagus aja lah, murah banget kok. Kita pasang juga klepnya, kita kasih ori dulu. Nah, pasang dua-duanya ya. Setelah itu biasa kita siapkan lap dan ganjal memakai lap klepnya ya. Kemudian kita pasang per klepnya. Kita pasang retainernya dan pasang juga kuku klepnya. Setelah itu kita kasih karet di atas dan kita tusuk memakai kunci sok. Nah, ini sudah terpasang satu, dan lakukan cara yang sama pada klep yang satunya. Caranya seperti tadi, kita masukkan pernya, retainer masukkan juga. Kemudian kita masukkan kuku klepnya. Setelah semuanya siap, kita taruh karet di atas per klep dan tusuk seperti ini. Sekali lagi karena ini gagal. Nah, ini udah jadi ya guys. Setelah itu kita kasih oli untuk bearing yang di dalamnya. Dan di luar juga kita kasih oli dan langsung masukkan noken asnya. Langsung aja kita kunci, platnya kita pasang di sini dan kunci dengan baut L yang ini. Kemudian kita pasang baut setelan klepnya. Kita pasang langsung dua-duanya ya untuk baut setelan klepnya. Nah, lalu kita cek apakah ada kebocoran, dan di sini aman ya. Jadi penyekirannya bagus. Kemudian langsung kita siapkan piston kitnya.
Nah, ini untuk pistonnya saya pasang klipnya dulu di sini, dan setelah terpasang klip langsung kita buka juga ring pistonnya, kita pasang ring pistonnya ya. Nah, untuk pemasangan ring piston ini sudah saya jelaskan, bisa dilihat di video short saya ya. Posisi ringnya yang bagian ring oli menyilang ke arah atas, agak menyamping seperti ini, bisa dilihat di video. Kemudian di ring kompresi di sini ada tulisan menghadap ke depan, dan posisinya juga menghadap ke bawah, agak menyamping dekat dengan pin piston. Untuk ring kompresi 1 berlawanan dengan ring kompresi 2. Kemudian kita siapkan pin pistonnya, kita masukkan seperti ini, langsung aja kita pasang packing di bagian crankcase. Setelah itu karena pistonnya sudah dipasang ring, jadi langsung kita masukkan ke stang sehernya ya. Dan jangan lupa ini klipnya nih, ini bahaya guys, kalau misalkan lupa ini bahaya, nanti bisa-bisa blok silindernya baret. Kita kasih oli di sini. Kemudian untuk tonjokan tensioner kita ke ataskan dulu ya. Setelah itu baru masukkan ke crankcase. Nah, digoyang-goyang aja seperti ini, lalu kita tarik ketengnya, rantai keteng kita tarik ke depan. Setelah itu kita posisikan di TMA. Ini adalah kebiasaan saya ya. Kalaupun nggak diposisikan di TMA nggak apa-apa sih. Kalau saya biasanya langsung diposisikan di TMA. Dan di sini langsung kita bersihkan memakai bensin. Setelah itu kita pasang lidah tensioner yang bagian bawah. Kemudian kita pasang juga packingnya, dan packingnya di sini saya sesuaikan lubangnya ya, sesuai diameter pistonnya. Kemudian kita pasang blockheadnya, tarik rantai ketengnya, dan masukkan blockheadnya. Untuk pin dowelnya sudah terpasang ya. Kemudian langsung kita pasang mur headnya. Di sini ada 4 mur, dan untuk baut yang samping memang tidak ada dari sananya ya, dari sebelum dibongkar. Untuk murnya ini kita langsung pasang semua. Untuk proses pengencangannya kita disilang seperti ini. Oh ya, ini untuk pin dowel yang bagian bawah kan nggak ada, jadi kita luruskan dulu pakai kira-kira aja. Karena tadi mau beli juga nggak ada ya. Kemudian kita kencangkan mur headnya dengan cara menyilang seperti ini, agar pengencangannya rata ya. Kalau kalian punya kunci torsi ya silakan ditorsi aja ya guys. Kalau cuma punya kunci sok biasa seperti ini juga bisa memakai filling atau kira-kira ya. Kemudian kita langsung pasang gigi sentriknya. Nah, ini posisi topnya harus sesuai ya guys, karena ini cukup vital banget nih. Nah, setelah itu kita kencangkan rantai ketengnya, dan kita kasih baut gigi sentriknya, langsung aja kita kencangkan. Dan posisi topnya adalah seperti ini, jadi ada garis di depan dekat segitiga. Dan posisi piston berada di posisi TMA atau titik mati atas. Piston berada di posisi paling atas. Untuk setelan klep in saya memakai 0,8 dan X-nya 0,10 ya guys. Setelah itu langsung aja kita tutup. Kita tutup juga gigi sentriknya. Langsung kita pasang karburatornya. Dan inilah hasilnya. Kita langsung hidupkan aja ya guys. Nah, ini bisa kalian dengar sendiri ya, suara mesinnya halus seperti motor standar, padahal di sini pistonnya sudah lumayan besar ya. Kalau dihitung tadi ya sekitar 121 cc ya. Karena diameter pistonnya 53,5. Dan untuk ngebulnya pun asap putihnya di sini sudah hilang ya. Nah, ini udah bener-bener enak ya guys. Ini asap putihnya atau ngebulnya udah hilang, suara mesinnya juga udah enak. Ini tanpa quarter ya guys. Jadi kita memakai piston yang ukurannya sama, karena setelah dilihat tadi blok silindernya itu masih aman tanpa harus quarter ya. Karena kelihatan banget ini juga belum lama quarter sih dari sebelumnya, dari pemilik sebelumnya, karena ini motor baru ngambil dan langsung dibawa ke sini ya guys.
Jadi langsung saja kita suruh pemiliknya buat tes motornya. Tuh. Nah di sini pasti nanti ada yang komentar gimana sih bagian depan motor. Ini kebutuhannya cuma untuk nanjak aja ya guys. Kalau misalkan kita untuk balap ya sudah pasti bagian loken as kita ubah, bagian flat kita ubah. Tapi karena kebutuhannya untuk nanjak aja, dan motor ini ya bukan untuk balap ya guys, untuk harian, bahkan masih dicari iritnya. Jadi untuk bagian loken as, intinya komponen pada blockhead kita masih standar semua. Di sini kita cuma menaikkan torsi, dan torsi itu semua mekanik tahu, torsi yang tinggi motor enak di putaran bawah, karena saat nanjak pasti yang dipakai itu putaran bawah, apalagi jalannya gak mulus ya, misalkan ya jalan berbatu atau jalan kecil kayak gitu ya. Oke, jadi ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton. Like jika kalian suka videonya, share ke berbagai media agar lebih bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.